Bangsa kita bangsa yang tidak beradab, bangsa biadab, bangsa biadab, bangsa biadab. Politikus busuk, mereka membangun isu dan propaganda, dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama. Presiden Jokowi yang terhormat tidak membasmi koruptor, dia bagian koruptor itu sendiri. Orang bisa menuduh siapapun melakukan apapun. Boleh. Itu sudah saya Masalahnya lakukan. adalah Makanya mampu saya datang ke tidak KPU, dia datang ke menunjukkan Bawaslu, seluruh datang bukti-buktinya. ke Kalau tidak DKPP mampu, kemarin. ya jangan marah. Buktinya mana? Saya ingin nasihatin Jokowi pada Presiden Jokowi. 1. Berbuat semena-mena. 2. Memecah belah. 3. Menindas. 4. Berlaku sombong. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah pantas orang ini dihina? Ada yang bilang pantas. Presiden pantas dihina? Pantas dihina kalau memang dia nggak benar. Ini presiden brengsek, presiden nggak tahu diri. Bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Jangan memaki-maki orang dengan kata-kata kasar, itu kelihatan kualitas kau tuh rendah, murah banget gitu loh. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Apapun bahasanya menurut saya kita tidak bisa sederhana itu melihat. Itu mempermalukan kapasitas mereka sendiri ya. Karena seharusnya mereka punya metodologi verifikasi terhadap seluruh informasi. Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Firaun. Dan presidennya tenggelam. Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Firaun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Presiden Jokowi yang terhormat tidak membasmi koruptor, dia bagian koruptor itu sendiri. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita.
Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Pertanyaannya adalah, apakah pantas orang ini dihina? Ada yang bilang pantas. Presiden pantas dihina? Pantas dihina kalau memang dia nggak benar. Ini presiden brengsek, presiden nggak tahu diri. Orang memang sesuai dengan fakta kok. Pantas nggak itu? Hah? Presiden lo simbol negara. Presiden ini ngurus republik, bukan hanya ngurus Egy Sujana atau Jokowi jelek. Faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Oke lah, si A, si B, aku nggak mau bilang nama, dia jelek. Pantas nggak? Kau jelek. Itu nggak baik. Tapi tadi kita Etika lah, sopan santun Jelas, lah. tidak ada orang yang karena sengaja menghina itu kalau orang itu tidak pantas dihina. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Jadi saya setuju bahwa presiden tidak untuk dihina. Saya setuju. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Nah kalau kita bilang presiden pembohong kan menghina. Padahal faktanya dia bohong. Bang Egy tidak bisa membuktikan. Itu fitnah, Bang. Gitu loh. Itu fitnah. Nggak masuk akal tiba-tiba menghina itu. Tapi gini, Bang, harus ada sebab. Kalau orang memang sudah niat menghina aja. Nggak ada. Jangan nggak ada yang jelek, yang bagus juga dihina, Bang. Kalau itu namanya baru fitnah. Apalagi kalau dia memang pakar hina, Bang. Tapi gitu. tidak ada. Bedakan antara kritik dan mencemooh, beda itu beda. Kritik dengan menghujat juga beda, jangan disama-samain. Kritik sama mencela beda, itu coba dilihat, beda. Jadi kalau dia presiden benar secara objektif, nggak ada yang orang menghina. Apa sih orang tiba-tiba menghina? Yang dikhawatirkan oleh Egy Sujana dari lu menghina ya. Tangkap, itu yang kejadian di Orde Baru. Termasuk Egy juga ditangkap, kan begitu? Itu, karena itu dia kesal. Mulutmu harimaumu. Kalau saya lihat sesuai fakta, nggak menghina lah. Cuma persoalannya adalah masuk kategori etis tidak etis. Tapi tidak harus dihukum. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Kalau tidak mau dihina, kan jaga kelakuan yang jangan sampai pantas dihina gitu loh. Nggak ada yang mau dihina, ya. Apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bukan lambang negara. Memang bukan lambang, itu betul. Simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Ya, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang mencela, mana yang fitnah, mana yang kritik, mana yang menghujat, mana yang kritik. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum, jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan.
berhentilah membodohi rakyat.